Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teteh Hiim di sini. Teteh masih membawa kitab Safinah ya, ataupun kitab Kasyfatus Saja, karangan Syekh Salim bin Sumer dan bisyarhi Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Jika di video sebelumnya Teteh menerangkan akan syaratnya wudhu, sekarang langsung aja deh ke faslun yang selanjutnya. Di sini ada haram bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, haram juga bagi orang yang bagi wanita yang haid, yang mempunyai janabah juga. Kita ngaji bab fikih lagi, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Manin taqadha wudu'uhu. Misalkan ada orang yang batal wudunya. Maka bagi orang yang batal wudunya haruma alaihi arba'atu asya'a. Maka orang yang ketika sudah batal wudunya itu haram melakukan 4 hal. Apa aja? As-sholatu haram sholat, wa tawafu haram tawaf, wa masul mushafi haram untuk memegang Al-Quran, wa hamluhu dan yang keempatnya haram untuk mengambil Al-Quran. Jadi yang gak punya wudhu itu gak boleh kita itu memegang Al-Quran, apalagi membawa Al-Quran. Di sini di dalam yang membatalkan wudhu ada gak diharamkan kita baca Al-Quran? Tidak. Berarti kalau yang tidak punya wudhu boleh gak baca Al-Quran? Boleh. Ya asal enggak memegang Al-Qur'annya aja, tetapi nanti pahalanya jangan pengen disamakan ya dengan orang yang punya wudhu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita yang enggak punya wudhu, boleh enggak kita baca Al-Qur'annya itu lewat handphone? Boleh. Itu kita kan enggak punya wudhu, boleh meskipun kita enggak punya wudhu, karena itu tulisan Al-Qur'an di dalam handphone itu hilang, tidak menetap gitu ya. Cuman ini tidak ada pembahasannya, referensinya di dalam kitab Safinah. Ya kecuali kalau misalkan kita memegang Al-Quran, ini kan jelas tulisannya tuh nggak hilang. Misalkan ini Al-Quran, ini tulisannya tuh nggak hilang, maka tetap kita harus mempunyai wudhu. Kalau di dalam handphone, ini suatu jamadat yang tidak menetap tulisannya tersebut. Kalau di dalam ibarat fikih itu seperti menulis di atas air, kayak bercahaya yang tidak menetap. Maka kata ulama itu hukumnya diperbolehkan. Ya, wanita yang tidak punya berwudhu membaca Al-Quran lewat handphone, tidak apa-apa meskipun tidak punya wudhunya. Wa yahrumu 'alal junubi. Nah sekarang ini haram bagi orang yang janabah, yang punya janabah, junub, tahu ya. Misal ini bagi pasangan suami istri misalkan yang udah melakukan hubungan badan. Maka ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan, haram. Haram sholat, jelas ya, karena punya hadas besar kan. Yang enggak punya wudhu aja haram, apalagi yang punya hadas besar, haram tawaf, ya. Kemudian haram memegang Al-Quran, wahamluhu haram mengambil Al-Quran, walubsu fil masjidi, yang punya hadas janabah enggak boleh diam di dalam masjid. Jadi yang punya hadas junub itu enggak boleh ya, enggak boleh masuk ke dalam masjid. Kecuali kalau madorot. Kalau madorot itu enggak apa-apa. Mau untuk apapun itu yang namanya madorot itu enggak apa-apa. Kita punya hadas besar. Gempa nih, gempa bumi. Ada yang aman itu misalkan di masjid gitu. Misalkan kebakaran, kebanjiran, yang aman itu misalkan di masjid, ya nggak ada lagi tempat berlindung, misalkan di masjid ya wis nggak apa-apa, itu kan madorot. Kemudian wa qiraatul Qur'ani, nggak boleh yang punya hadas junub itu membaca Al-Quran, kalau niatnya hanya membaca Al-Quran. Nanti sama Teteh lebih diterangkan lebih agak dalam ya, tetapi biar agak lebih cepat ini pembahasannya, langsung sama Teteh diterangkan lagi wa yahrumu bil haidi. Nah ini untuk wanita yang haid, hampir sama aja. Cuman untuk wanita yang haid itu lebih banyak keharumannya. Keharumannya itu ada 10 hal yang tidak boleh dilakukan. Apa aja? As-sholatu, haram sholat. Mungkin kita berpikir itu, aduh teh, wanita yang haid itu haram sholat ya, haram untuk membaca Al-Quran ya. Kalau begitu ibadahnya apa dong yang harus dilakukan? Kalau gitu nanti kasihan dong wanita yang haid itu mengurangi pahalanya. Oh tidak sayang, tidak mengurangi pahalanya. Karena kita itu diperintah oleh Allah itu bukan hanya saja melakukan apa yang diperintah oleh Allah, tetapi yang harus kita lakukan juga itu adalah menjauhi akan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, sehingga ketika kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka itu akan menjadi suatu amal pahala. Maka itu akan menjadi suatu amal ibadah. Makanya kenapa kita nggak sholat? Ya alasannya aku nggak sholat karena kata Allah itu haram, dilarang. Kata Allah tuh nggak boleh sholat.
Ya udah, kita dapat pahala ketika kita nggak dapat sholat pun, karena kita bertujuannya mengikuti syariat Allah. Ya, kadang suka ada kan yang bertanya seperti itu dan ternyata ulama itu lebih pintar. Sudah ada ini pembahasannya di dalam kitab fikih juga seperti itu. Ya. Jadi tergantung bagaimana dawamnya kita. Kalau misalkan kita udah dawam melakukan sholat, ya tetap aja pahala itu akan kita dapatkan. Kita dawam untuk mengaji, ya tetap aja pahala itu kita dapatkan. Ya, kemudian watawafu, nggak boleh melakukan tawaf. Nah makanya ketika bagi wanita yang mau melakukan ibadah haji itu tidak apa-apa sebelum kita berangkat haji atau misalkan sesudah kita berada di Mekah gitu, kita berikhtiar misalkan meminum ramuan-ramuan atau misalkan obat selama itu obat itu tidak memadorotkan terhadap fisik wanita tersebut. Karena khawatir nih misalkan ketika melakukan ibadah hajinya takutnya nanti menstruasi. Maka nanti kan tawafnya tidak syah kalau menstruasi. Kalau tawafnya tidak syah bagaimana dong, kan itu termasuk kepada rukun haji kan. Ya nanti hajinya gak jadi kan, gak syah. Ya nanti kan harus mengulang lagi hajinya, maka madorot kan. Makanya ya tidak apa-apa kita berikhtiar. Misalkan kita itu meminum obat-obat yang untuk menghalangi menstruasi tersebut gitu. Tapi ini udah direkomendasikan oleh dokter, kata dokter ini aman, tidak ada risiko efek samping untuk tubuh kita misalkan sebagai wanita. Nah begitu, jadi tidak apa-apa ya. Jadi bagusnya ya kita berikhtiar saja kalau bagi wanita yang masih suka menstruasi. Karena kan ini nanti dampaknya kan lebih besar gitu ya. Kalau misalkan ketika tawaf menstruasi itu kayaknya sedih, bakal nangis banget. Banget-bangetnya bakal nangis ini kayaknya. Ya karena nanti kan kapan lagi kita bisa mau melakukan ibadah haji lagi kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan itu terjadi ya udah kita serahkan aja kepada Allah. Ya karena kan yang mempunyai pahala itu adalah Allah dan Allah tuh Maha mengetahui akan niat bersih hati kita. Nah, untuk yang berapa berarti sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga wamasul mushafi, gak boleh kita memegang Al-Quran. Wanita yang haid wahamluhu gak boleh membawa Al-Quran. Walusu fil masjidi, gak boleh kita diam di dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan gak boleh kita membaca Al-Quran. Nah jadi ini sama ya. Bagi wanita yang tadi punya hadas junub sama ya. Dari nomor 1 sampai ke nomor 6 itu sama. Kecuali bagi orang yang tidak berwudu itu hanya sampai wahamluhu, hanya enggak boleh sampai membawa Al-Quran. Tetapi yang enggak punya wudu itu boleh diam di dalam masjid dan boleh membaca Al-Quran. Makanya ya udah penjelasannya kita satukan aja, toh hukumnya sama-sama aja. Ya, jadi wanita yang haid ataupun wanita yang junub atau wanita ataupun orang yang tidak mempunyai wudu itu tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. Ya, meskipun jilidnya, kalau jilid Al-Quran itu selama masih nempel dengan Al-Quran, ya itu nggak boleh. Misalkan ini Al-Quran ya, misalkan ini Al-Quran, ini kan jilidnya, ini kan bukan Al-Quran kan, ini jilidnya. Selama ini jilidnya nempel kepada Quran, ya jelas kita nggak boleh memegangnya. Kecuali kalau misalkan ini jilidnya ini udah terpisah dengan Al-Quran, jilidnya terpisah, ya nggak apa-apa kita memegang jilidnya ini. Karena wong udah terpisah dengan Al-Qurannya. Suka ada kan kita menemukan ada selembaran-selembaran Quran. Suka ada kan kita menemukan selembaran-selembaran Al-Quran ya. Misalkan Qurannya itu sobek gitu ya. Qurannya sobek. Ini Qurannya tuh hanya satu lembar sobek gitu ya. Berceceran gitu di mana aja. Ya Allah. Meskipun ini Qurannya itu hanya satu lembar, tetap aja yang nama Al-Quran ketika kita memegangnya harus mempunyai wudhu. Yang punya hadas janabah nggak boleh memegangnya. Yang punya wanita yang haid nggak boleh juga memegangnya. Kita nyuruh aja sama orang lain biar berwudu dan mengambil selembaran kertas tersebut seperti itu. Tetapi bagaimana nih teh misalkan ada timbul pertanyaan, gimana nih teh kalau misalkan itu ada tulisan Al-Quran, misalkan ada ayat kursi ya, atau misalkan ayat-ayat yang lain lah gitu ya, potongan ayat tetapi suka ada yang ditulis di dinding gitu kan. Ya misalkan berupa lukisan, kan suka ada ya, kayak kaligrafi lah gitu, kayak kaligrafi. Misalkan ada ayat kursi kan, itu penuh kan. Nah,
Boleh nggak kita memegangnya itu? Nah kalau itu beda lagi. Kalau itu tuh boleh. Kenapa boleh? Karena kemungkinan besar orang yang membuat kaligrafi itu menulis bukan berniat untuk menulis Al-Quran. Tetapi niat ketika penulisannya itu diniatkan untuk kaligrafi, diniatkan untuk kesenian, diniatkan untuk hiasan, untuk keindahan. Bukan diniatkan semata-mata untuk menulis Al-Quran. Ya, kemungkinan besar ya niatnya untuk ya niatnya kan untuk pandangan kan, untuk kita mandang, wih indah banget kan itu kaligrafi seperti itu. Ya kalau itu sih nggak apa-apa meskipun wanita yang haid, yang janabah memegangnya itu kaligrafi tersebut itu nggak apa-apa meskipun itu sempurna ayat kursi misalkan, ayat Quran. Nah kalau itu sih nggak apa-apa ya seperti tadi kasus di handphone pun wanita yang haid itu tidak apa-apa ya. Misalkan kita di handphone kita lihat surat Yasin itu nggak apa-apa seperti itu ya. Atau apalagi ya contoh yang lain. Atau misalkan tafsir. Tafsir. Kalau tafsir ini ikhtilafiyah ya. Kalau tafsir ini ikhtilafiyah. Kalau tafsir itu kalau misalkan tafsirnya itu lebih banyak pembahasannya daripada ayat Al-Qur'annya, maka itu tidak apa-apa memegang tafsir tersebut. Ini para jamaah sudah tahu belum apa arti ya seperti bagaimana itu tafsir, karena orang awamul mukminin berpikir kalau tafsir itu adalah sekarang kan sudah banyak ya Al-Qur'an, banyak kan sekarang teteh suka lihat jualan itu Al-Qur'an, tetapi di sampingnya itu ada non artinya teh ya, ada artinya kan. Sekarang kan banyak yang jualan Al-Quran, di sampingnya itu ada artinya. Kemudian suka ada sedikit asbabun nuzulnya, tetapi nggak terlalu jelas lengkap, ya sedikit aja, sedikit pembahasan tentang asbabun nuzulnya. Tetapi yang di sampingnya itu lebih tok ke artinya. Dan banyak orang yang berpikir kalau itu adalah tafsir. Itu tidak termasuk tafsir. Itu artinya adalah Quran terjemah saja. Meskipun itu di bawahnya kalau teteh pernah juga lihat ada asbabun nuzulnya. Tapi itu tidak termasuk tafsir, itu masuknya ya Quran terjemah aja, itu jelas nggak boleh. Ya contoh kayak tafsir Jalalain itu ya boleh memegangnya, kebanyakan ulama berpendapat boleh. Jadi kalau tafsir itu aduh setebal apa ya, biasanya tuh tafsir tuh tebal-tebal loh ya, kayak ini nih misalkan nih kayak, nah ini ada di depan teteh ini kayak kitab. Ini ya misalkan setebal ini biasanya. Nah, biasanya ini setebal ini nih. Ini kan Al-Quran itu jarang yang setebal ini. Ini kayak contoh salah satu kitab, tapi ini bukan kitab tafsir ya. Ini salah satu contohnya kayak gini. Itu tebal. Jadi misalkan kayak misalkan menerang Bismillahi gitu ya. Misalkan ini contoh gitu ya. Nah ini nih. Nah ini kalau misalkan penasaran aja ya, barangkali sekarang yang mendengarkan teteh ini bukan para santri yang belum tahu ke dunia kepesantrenan gitu ya. Misalkan ini kan tuh menerangkan wahamluhu ini cuman sedikit. Ini kan pembahasannya yang menerangkan tentang wahamluhu tuh banyak. Ayat wahamluhunya cuman segini tapi penjelasannya banyak. Nah ibarat seperti itu. Jadi tafsir juga tuh ayat Al-Qur'annya pendek tapi penjelasannya tuh banyak, lebih panjang, lebih banyak. Ya makanya sebagian ulama berpendapat kalau wanita yang haid, yang berjunub itu tidak apa-apa memegang tafsir. Alasannya ya karena penjelasannya itu lebih banyak daripada isi ayat Al-Qur'annya tersebut. Seperti itu. Atau apalagi ya kasusnya kayak jimat. Nah kayak jimat nggak apa-apa. Ya kita jimat itu kalau kayak anak kecil, tapi kalau sekarang udah gak zaman ya. Dulu itu waktu teteh kecil itu kan suka ada kalau misalkan anak kecil yang suka nangis rewel melulu gitu ya, suka datang ya sama orang yang bisa, ini aduh anakku rewel melulu itu kan suka ada ya kalau zaman dulu, suka dikangkalungin gitu ya, dipentil-pentil, itu ternyata ada sedikit doa-doa, ternyata misalkan ada bismillahnya misalkan. Itu nggak apa-apa karena itu niatnya adalah untuk jimat, tidak apa-apa ya, seperti itu. Atau apalagi ya contohnya ya, majmu mungkin, seperti apa lagi, oh majmu syarif, tahu majmu syarif? Majmu syarif kalau misalkan udah ada orang yang meninggal itu suka ada dikasih itu ya, majmu syarif itu kayak di dalamnya itu ada Yasin, ada surat Ar-Rahman ya, ada surat Al-Mulk gitu kan, ada surat Waqiah, meskipun itu di belakangnya itu ada doa pendek ya, kayak doa sunat tahajud, misalkan sunat witir, doa-doa apa, itu masih bisa dikatakan Quran. Karena kalau teteh lihat itu lebih banyak
ayat Qur'annya daripada doa-doa pendeknya. Itu juga sama, nggak boleh. Bagi wanita yang haid nggak boleh, wanita yang janabah nggak boleh. Termasuk ikro. Kalau teteh lihat dari ikro 1 sampai ikro 4 itu nggak apa-apa. Wanita yang haid itu memegang ikro tersebut. Tetapi kalau ikro 5, ikro 6 itu udah hampir sepenuhnya tok ayat-ayat Al-Quran. Kayaknya kalau untuk ikro 5, ikro 6 itu harus punya wudu. Wanita yang haid jangan dulu memegang ikro tersebut. Seperti itu. Kecuali nanti kalau kita dengan guru DTA-nya ada lagi pembahasan khusus. Bagi guru pengajarnya ada lagi pembahasan khusus. Ya. Sekarang oke, jadi begitu ya. Walubsu fil masjidi wa qiraatul Qur'ani. Udah paham ya? Kita nggak boleh diam di dalam masjid, tetapi untuk diam di dalam masjid pun tadi ya udah teteh terangkan kalau madorot itu tidak apa-apa. Dan ini pun kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang sifatnya bisa dikatakan diwajibkan. Nah, wa qiraatul Qur'ani, kita nggak boleh baca Al-Quran. Nah, kalau untuk nggak boleh baca Al-Quran itu kalau misalkan niatnya itu niatnya niat baca Al-Quran itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan niatnya hanya berzikir itu boleh. Ya, banyak kan zikir-zikir atau kita niatnya berdoa, banyak banget kan itu doa yang diambil dari potongan-potongan ayat Al-Quran. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan itu dari ayat Al-Quran kan. Banyak kan doa-doa yang lain juga. Kalau misalkan ada yang meninggal, kita suka langsung spontanitas mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ada di dalam surat Al-Baqarah. Itu kan jelas ayat Al-Quran. Kita aja setiap hari mau makan bismillah, mau apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Udah beres makan alhamdulillahirabbil alamin. Kan itu ayat Al-Quran. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Itu niatnya zikir. Itu niatnya kita ingat pada Allah. Kita berdoa ya ingatnya ibadah, niatnya ingat pada Allah. Ya, jadi kalau semata-mata niat karena itu nggak apa-apa, karena niatnya berzikir. Yang nggak boleh itu jika niatnya hanya dalam hati niat untuk membaca Al-Quran. Gimana nih teh kalau misalkan disatukan niat zikir sama niat baca Al-Quran, itu juga sama, nggak boleh. Niatnya untuk baca Al-Quran iya dan niat berzikir iya, nggak boleh juga. Jadi yang diperbolehkan tuh hanya satu, yaitu hanya niat berzikir saja. Ya, seperti itu kakak. Kemudian ya udah ini ceritanya beres. Sekarang untuk selanjutnya ini berarti sampai ke-6 ya. Kan yang diharamkan wanita yang haid itu ada 10 ya. Ini sampai nomor 6 sama kan seperti orang yang berjunub. Nah, berarti ini yang ke-7, ini khusus untuk wanita yang haid. Untuk wanita yang haid ya jelas dong haram melakukan puasa. Nah, ini yang banyak nggak tahu puasa di sini ya, mau puasa wajib mau puasa sunnah. Banyak yang nggak tahu tuh seperti ini. Ketika wanita itu mau suci, ketika wanita itu mau suci, misalkan ini wanita itu jam 10 pagi, misalkan udah bersih, nggak mengeluarkan lagi haid, jam 12 nggak lagi mengeluarkan lagi haid, jam 1 nggak lagi, udah bersih aja, udah bersih misalkan dari jam 10 pagi. Maka ini bagi seorang wanita yang haid itu wajib ngeker loh, ngeker, apa ya ngeker bahasa Indonesianya? Nahan lah, wajib nahan itu layaknya seperti orang yang berpuasa. Makanya kalau teteh sendiri kalau misalkan lagi haid, kalau udah mau si darahnya mulai sedikit cepat-cepat teteh tuh di sana makan. Karena kalau misalkan dalam kondisi nanti udah bersih, sedangkan ini waktunya di siang hari, teteh kan di sana diwajibkan untuk ngeker, nahan, gak boleh makan. Layaknya seperti orang yang berpuasa. Nah, ini gak tahu juga apakah ini banyak orang yang tahu atau tidak, seperti itu. Watolaku, dan wanita yang haid itu haram untuk ditalak. Talak itu kan hak mutlak milik laki-laki ya, bukan milik wanita, tapi milik laki-laki. Maka untuk sang suami kalau bisa jangan menceraikan istrinya ketika haid, itu bisa berdosa suaminya. Karena kan kalau kita lihat masa iddahnya wanita yang haid, masa iddahnya itu kan 3 kali suci. Itu kan 3 kali suci. Ya misalkan kita menceraikan istrinya ketika lagi haid kan. Nah, udah haid, beres haidnya, kemudian suci, bersih, berarti 1 kali suci kan. Ini wanita haid lagi yang kedua kali, suci lagi, berarti ini suci 2 kali kan. Nah, ini wanita tuh belum boleh nikah sampai nanti suci yang ketiga. Bisa aja kan ini wanita tuh nggak haid lagi, dan bisa aja kan ini wanita itu ke haidnya itu lama banget. Karena nggak semua siklus orang perempuan yang menstruasi itu sama. Kalau wanita yang sehat normalnya itu menstruasi 1 bulan sekali. Tapi banyak kan kita yang menemui kasus wanita yang hormonnya tidak terlalu sehat,
itu menstruasinya bisa 4 bulan sekali, 2 bulan sekali misalkan. Dan itu kan nanti masa iddahnya bisa cukup lama sekali bagi wanita yang haid tersebut, kasihan. Jadi lebih memadorotkan kepada wanitanya. Makanya ketika wanita haid itu lebih baik jangan dulu diceraikan. Bisa haram untuk suaminya karena cukup memadorotkan bagi seorang perempuannya, istrinya, takutnya masa haidnya itu siklusnya itu enggak normal gitu. Ya karena suka ada juga kan pengaruh dari KB, menstruasinya itu udah 1 tahun gak mens, aduh apalagi kan itu harus menunggu 3 kali suci kan, seperti itu. Wal mururu fil masjidi in khofat talwisahu. Nah kemudian wanita yang haid itu nggak boleh melewati masjid. Ya kalau sekira-kira takut ngecret gitu ya darahnya. Wal istimta'u bima baina surati warukbati. Dan yang terakhir diharamkan bagi wanita itu bagi wanita yang sudah bersuami tentunya, ini nomor yang ke-10 ini dan nomor yang ke-8 ini ya, itu tidak boleh dialap senang oleh suaminya antara surah warukbah, antara pusar sampai dengan lutut. Kalau ini kan yang ya ini sih kalau menurut ulama yang lebih apa ya, yang lebih apik lah. Tetapi ada di dalam pembahasan kitab yang lain pun sebetulnya sih tidak apa-apa bima baina surrati warukbah. Jadi ini Syekh Salim bin Sumer mengharamkan bima baina surrati warukbati itu adalah agar si pasangan suami istri tersebut itu lebih berikhtiyat, lebih berhati-hati. Karena kalau udah kena ke bagian pusar sampai lutut, takutnya nanti gak sabar, ujung-ujungnya pasti mengarahnya tuh ke sana gitu untuk suaminya. Makanya ya udah aja dihindari aja gitu, sang istrinya itu dialap senang antara pusar sampai lutut. Tapi yang sebagian ulama berpendapat sebetulnya tidak bima baina surrati warukbah juga sih. Yang penting ketika wanita yang sedang haid ini adalah yang penting jangan sampai memasukkan hasyafah ke dalam farjinya. Udah gitu aja. Jadi seperti itu ya. Tetapi di sini bukan berarti sang istri tidak boleh menyenangkan suaminya. Jadi kalau misalkan ada sang istri lagi menstruasi, kemudian namanya juga kebutuhan ya, nama juga kebutuhan biologis kan, itu nggak bisa kita apa ya terkadang itu nggak bisa kita tahan-tahan gitu ya kan. Misalkan sang suaminya ingin gitu ya, padahal kan sang suaminya tahu kalau istrinya lagi menstruasi, tapi gimana namanya juga keinginan, kayak perut yang lapar, namanya lapar ya gimana kan, seperti itu. Makanya kalau misalkan wanita yang ngerti akan fikih, maka tidak akan berbicara ya aku nggak bisa gitu menyenangkan kamu karena aku lagi menstruasi. Karena sebetulnya kalau wanita yang mengerti akan ilmu fikih, meskipun kita itu lagi menstruasi dan ketika sang suaminya menginginkan, maka sang istrinya itu akan mengetahui dan akan memahami bagaimana cara menyenangkan suaminya. Dan apakah sang suaminya bisa keluar, bisa inzal? Bisa. Yang penting caranya adalah tidak masuk hasyafah ke dalam farji sang istrinya. Caranya bagaimana? Ya, nanti kalian bisa berpikir sendiri. Caranya itu seperti bagaimana ya. Teteh kan untuk pembahasan yang lainnya di dalam bab ranjang kan udah sering banget sama Teteh dibahas. Gitu ya kakak ya, Masya Allah. Ya ini dah kalau misalkan Teteh tidak terlalu lengkap penjelasannya, mohon maaf banget ya. Karena Teteh menerangkannya juga kan tidak membaca dengan syarahnya. Penjelasan di tengahnya ini enggak Teteh baca semuanya. Karena kalau Teteh baca semuanya, aduh ini ngajinya bisa sampai 2 jam dong. Jadi Teteh bawa yang inti-intinya saja. Tetapi meskipun tidak terlalu lengkap, mudah-mudahan ini sedikit menambah wawasan bagi kita semuanya. Apalagi bagi orang yang belum pernah mengetahui akan ilmu ini. Meskipun kita yang sudah mengetahui akan ilmu ini, tidak ada salahnya kita mendengarkan kembali. Kalau kita niatnya adalah untuk ibadah, niatnya kita untuk mengaji, tentu itu akan menjadi ladang amal ibadah buat kita dan akan menjadi amal kita nanti di akhirat yang bisa kita dapatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.